dia hasilnya. Wih, lumayan banyak juga nih kalau kita lihat ya. Dari Taman Nasional Kepulauan Togean, sekarang saya dan teman-teman di sini mau transplantasi terumbu karang. Oke, ini dia punya protein tinggi, tapi kalau misalnya dia sudah berubah, nanti dia berubahnya jadi kumbang seperti ini. Oke, ini kita mau makan lagi, Bu. Makan ya. Masih bergerak-bergerak ini. Ayo, ayo, ayo. Iring-iringan camper van yang saya naiki mengantar petualangan weekend kali ini menuju pesisir Donggala, Sulawesi Tengah. Panambe merupakan tradisi gotong royong menjaring ikan khas masyarakat Kabupaten Donggala. Biasanya panambe ini dilakukan selepas waktu subuh. Wah, ini berat juga. Berat juga ini jaringnya. Dan ini ada dua sisi, yang satu yang ini karena dia tuh membentuk letter U, yang satu sisi sampingnya di ujung sana. Oke, ini dari yang besar tadi letter U-nya sekarang sudah semakin mengecil. Dan ini sudah mendekati, kira-kira sudah hasil tangkapannya dapat atau tidak sudah mulai kelihatan nih. Kita dapat cumi-cumi dua ikan. Terus ikan Cepa-cepa. Ikan cepa satu. Terus di bawah ini juga lumayan nih, ada ikan yang kecil-kecil juga. Terus ini dia tempatnya. Taruh dulu Bapak, terima kasih. Terus ini kalau dilihat juga ukuran cuminya nih gede juga ya, Ibu. Ini baru tarikan pertama. Panambe adalah teknik menangkap ikan di bibir pantai. Caranya dengan menebar jaring mulai dari bibir pantai hingga ke tengah laut. Jaring dibentuk menyerupai huruf U agar ikan yang berada di tengah jaring tidak bisa kabur. Tradisi ini memang dari dulu sampai sekarang masih terus dilakukan. Jadi ini setiap pagi kayak gini ya Bang ya? Setiap pagi seperti ini. Dan ini juga cara menangkap ikan yang sebenarnya ramah lingkungan karena tidak menggunakan peledak. Karena ini pakai jaring. Jadi yang terjaring juga ikan-ikan yang lumayan besar. Berat Bapak, Ibu. Ini saya sudah di belakang kah? Oke, saya mau pindah lagi. Wow. Jaringnya kelepas. Kita semua jatuh. Aduh, inilah khasnya dan susahnya kalau narik. Bapak aman. Kita semua jatuh. Aduh, ini susah-susah gampang ternyata. Ini karena tadi sambungan talinya putus. Ada yang berenang ke sana buat narik talinya lagi nih, buat disambung. Kita tim tarik, tapi tim tariknya memutuskan tali. Gimana ini? Ini dia hasilnya cumi-cuminya. Alhamdulillah. Wih, hasil tangkapan yang tadi. Iya. Wih, lumayan banyak juga nih kalau kita lihat ya. Jadi cukuplah hari ini. Dan uniknya lagi di sini tuh mereka nggak maruk gitu loh. Jadi ambilnya secukupnya saja. Kadang tuh cuma satu kali narik selesai. Ini tadi kita 2 kali narik, coba lagi tapi memang hasilnya hari ini lagi sedikit. Tapi tetap bersyukur karena sebenarnya ini udah bisa untuk dikonsumsi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, setelah tadi kita panambe, rasanya kurang afdol kalau kita tidak menikmati hasil tangkapan tadi. Dan sekarang saya dan Ibu mau olah cumi-cumi dan ikan.
Kali ini saya akan mengolah hasil tangkapan dengan cara sederhana, yaitu dibakar. Oke, ini sudah matang. Cuminya, ikannya juga udah ya Bu ya? Oh, Sudah matang. Ini sudah kelihatan menarik sekali. Oke Bu, itu sudah bisa makan berarti sekarang ini. Oke Bu, makan ya. Enak Bu. Enak. Manis. Manis terus kenyal-kenyal juga. Walaupun cuma dibakar ini enak sekali. Karena yang paling dicari tintanya ya Ibu ya sebenarnya. Kalau dari cumi-cumi itu. Sambal tintanya jadinya nggak terlalu manis. Tapi jadinya pas gitu ya. Menyantap hasil laut yang masih segar seperti ini memang sungguh nikmat. Terlebih kandungan cumi dan ikan yang kaya akan protein. Lepas sekali sampai dia punya tulang-tulang juga keangkat ini. Muka saya sudah cemong-cemong sekali nih. Saking nikmatnya. Wah, ini memang terbukti sekali tradisi Indonesia tuh kaya banget. Apalagi ditambah dengan hasil yang senikmat ini membuat pagi saya tuh jadi indah sekali. Jadi kita harus tetap melestarikan tradisi yang kita punya karena itulah harta kita. Ikut jejak saya, jejak petualang. Dari Donggala, rombongan campervan bergeser ke arah Kepulauan Togean. Kepulauan Togean terkenal akan keindahan bawah lautnya. Menjadi salah satu surga bagi para penyelam karena ada ratusan titik penyelaman dengan beragam karakteristiknya. Dari Taman Nasional Kepulauan Togean, sekarang saya dan teman-teman di sini mau transplantasi terumbu karang karena karang ini ada yang cukup rentan rusak dan kita mau sediain rumah baru buat mereka biar mereka bisa berkembang biak dan semakin banyak di ekosistem laut ini. Ikut jejak saya, jejak petualang. Dan ini dia bibit terumbu karang yang kita mau tanam di tempatnya. Ada medianya di sana. Di jenis aqua? Acropora. Ini dia Acropora dan sebenarnya kalau tanam bibit ini tidak boleh terlalu jauh dari air karena ini dia bisa mati kalau kekurangan air dan juga kena cahaya terlalu langsung dan terlalu lama. Oke, caranya seperti ya, kalau di Taman Nasional Kepulauan Togean ini kira-kira sudah ada 17.000 terumbu karang yang ditanam seperti ini. Ini sudah cukup banyak ya. Ini sudah terpasang semua bagiannya. Sekarang kita mau siap-siap untuk menurunkan media terumbu karang yang kita sudah pasang ini. Oke? Oke. Ayo kita siapkan alat dulu. Sebelum pemasangan terumbu karang di dasar laut, beragam persiapan perlu dilakukan. Utamanya mempersiapkan peralatan untuk menyelam. Oke, ini alatnya sudah ready, kita semua sudah ready juga mau memasang transplantasi terumbu karang atau konservasi terumbu karang di sisi sana. Oke, sudah. Asli, ini seru sekali karena sambil kesana sambil berenang juga. Terus ini memang kalau di Kepulauan Togean ini memang terkenal dengan air yang sangat jernih. Terus ini juga hitungannya hangat ya Om. Hangat ini. Terumbu karang merupakan sumber kehidupan di bawah laut. Dari sinilah rantai makanan dari beragam biota air dimulai. Oke, saya mau pasang ini dan saya mau langsung ke dekat Om Fan karena
kita harus bisa sapa. Oke. Inilah salah satu upaya pelestarian terumbu karang di Kepulauan Togean, yaitu dengan transplantasi terumbu karang. Transplantasi dilakukan melalui pencangkokan ataupun pemotongan karang hidup. Selanjutnya ditanam di tempat yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Selain itu, lokasi pemasangan terumbu karang baru juga harus memiliki arus. Tujuannya supaya bisa tumbuh karena adanya sirkulasi udara dan sumber makanan bagi terumbu karang. Ikan-ikan yang tumbuh juga yang hidup di situ juga semakin bagus. Keren sekali. Semoga ini semakin banyak dilakukan di seluruh Indonesia. Ini dia salam dari Kepulauan Togean, surga bahari Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepulauan Togean terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Secara administratif berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Terdiri dari hamparan pulau, diantaranya 6 pulau besar dan ratusan pulau kecil. Salah satunya Pulau Papan, yang terletak di Desa Kadoda, Kecamatan Talatako. Nama Pulau Papan sendiri identik dengan jembatan yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge. Awalnya, jembatan sekitar 1 km ini dibangun dengan papan untuk mempermudah warga ke pusat desa Kadoda. Menikmati keindahan Pulau Papan, salah satu caranya dengan bermain kano. Mendayung membelah air, pandangan saya disuguhi keindahan terumbu karang yang samar-samar terlihat dari balik airnya yang jernih. Keindahan bawah lautnya kian mempesona ketika saya turun semakin ke dasar. Ikan giru atau dikenal dengan sebutan ikan nemo asik berenang tidak jauh dari sarangnya, seolah menyambut kedatangan saya. Menelusuri berbagai sudut keindahan bawah laut Pulau Papan, saya sampai di salah satu spot terbaik. Persis berada di bawah jembatan, sea fan atau kipas laut tumbuh dengan warna yang sangat menarik. Vegetasi lautnya itu tumbuh pas persis di bawah fondasi dari jembatan ini. Uniknya, polip silinder ini tumbuh membentuk pola kipas. Jadi, yang kita lihat di bawah ini adalah kerang kipas atau biasa disebut sea band. Dan ini juga biasa digunakan untuk sebagai akar bahan. Terletak di antara dua pulau, arus laut membuat kipas laut tumbuh besar di sini. Dari keindahan laut Kepulauan Togean, petualangan berlanjut ke wilayah daratan mencari batang sagu. Metro Silum Sagu atau pohon sagu ini memang banyak sekali tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dan saya dan masyarakat dari desa Patoyan mau mencari sagu yang ada di dalam sana. Ikut jejak saya, jejak petualang. Pak! Hati-hati Bu, ini dia ada satu pohon sagu yang sudah tumbang dan ini mau dipotong lagi ya Bu?
Bang, Potong. ada apa di dalamnya? Ada yang bisa dimakan dalam ulat. Ada yang bisa dimakan di dalamnya, ada ulat sagu. Tadi itu mana? Itu. Itu dia. Mana. Gemuk gitu. Ini kah? Iya. Ini. Wih, besar-besar ini. Gendut-gendut tampaknya. Wow. Ini dia ulat sagunya. Ulat sagu merupakan larva kumbang penggerek Rhinchoporus ferrugineus. Sang kumbang betina biasanya meletakkan telur-telur di bagian luka batang. Telur kumbang kemudian menetaskan larva. Larva inilah yang tumbuh menjadi ulat. Batang sagu yang membusuk menjadi habitat ideal bagi larva kumbang untuk berkembang biak. Oke, ini dia punya protein tinggi, tapi kalau misalnya dia sudah berubah, nanti dia berubahnya jadi kumbang seperti ini. Jadi kalau lihat perbandingannya cukup beda, dan ini caranya dia untuk mengambil makanan ada yang ada dalam sini. Terus, kalau ini juga mengandung lemak yang baik. Ibu, Bapak ini bisa dimakan toh? Bisa. Wow. Oke. Rasanya tuh ada krenyes-krenyesnya gitu. Jadi lebih gurih. Gurih, Bu. Tapi kalau kita coba ada manis-manisnya juga. Jadi sebenarnya enak juga ini, Bu. Oke, ini kita mau makan lagi, Bu. Makan ya. Masih bergerak-bergerak ini. Ayo. Kalau saya nih, enak. Tapi memang kalau ulat sagu ini mengandung lemak baik juga, jadi memang bisa mencegah berbagai macam penyakit. Jadi kandungannya itu ada omega 3, omega 6, dan omega 9. Jadi bagus, Bu, buat kesehatan. Ini mau dipotong yang ini, Pak? Iya. Oke, kita mau potong yang ini sekarang. Iya, betul. Bapak, saya mau bantu dulu. Saya mau coba menebang pohon sagu. Begini kah? Iya. Bapak jangan di situ toh. Takutnya kena. Wow. Pohon sagu yang bisa ditebang umumnya berumur lebih dari 6 tahun atau yang sudah mencapai tinggi 10 meter lebih. Semakin tua batang, maka saripati yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Sekarang kita mau olah dulu jadi makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di sini. Ini dia. Ini sudah juga ya, Ibu ya? Saya bawa ya sini, bantu itu. Oke, Bang. Let's go deh, Ibu. Oke, jadi kita mau olah sekarang sagu yang tadi kita sudah ambil. Tapi di sini biasanya sudah ada sagu yang sudah siap. Jadi kita sudah siapkan nih, ada sagu, ada gula merah, dan juga ada kelapa. Kita mau bikin masakan lokal yang namanya zepa gula merah. Ikut jejak saya, jejak petualang. Ibu kelapa datang. Ini dia kelapanya, kita sekarang mau gabungkan ke dalam sagu yang sudah dipanaskan ini. Ini kasih masuk saja, Ibu? Iya. Oke. Dan semua. Separuh. Dikit-dikit aja, separuh. Bagi 2 lah. Oke. Ini. Ini supaya pipih nih, Ibu tindis-tindis pakai batok kelapanya. Biar dia bisa padat gitu teksturnya. Oke, ini sudah bisa dibalik, Ibu. Ini balik dulu. Nah, ini dia. Makanya disebut pizza ala Togean. Karena ini bentukannya seperti pizza. Ini Ya, ini lagi, Ibu. Iya, Oke, tindis dia terus. Biar semakin enak.
Oke, ini sudah bertindis. bertindis lagi. Tindis lagi ditepur. Oh, tindis lagi. Memang ini penuh dengan tindis-menindis si Zepanya supaya ini memang dia punya adonan tuh jadinya padat. Jadi pas dimakan itu nanti jadinya enak. Oke, ini sudah matang Zepanya. Nah, ini dia. Harumnya beda, kayak percampuran dari kelapa ditambah gula merah sama sagu, enak. Ini Zepanya udah matang, saya mau cobain dikit dulu. Enak sekali. Ibu, ini boleh dipotong-potong. Ini dia Zepa gula merah yang akan saya rasakan atau cobai. Rasanya tuh agak sedikit lengket-lengket Ibu ya. Karena si sagunya itu memang kalau kena air dia tuh langsung kayak lengket gitu. Tapi di sini tuh ada gula merahnya juga, jadi sama kelapanya juga, jadi pas dimakan tuh ada manisnya juga. Jadi ini tampaknya enak sekali, saya suka ini Bu. Zepa merupakan kudapan khas suku Bajo, sudah ada turun-temurun sejak nenek moyang. Kudapan tradisional ini tak hanya dikonsumsi sehari-hari, namun juga hadir di berbagai upacara besar. Nah ini dia, memang Indonesia tuh kaya sekali, makanan pokok di setiap daerah juga berbeda-beda. Salah satunya nih sagu yang ada di Kepulauan Togean. Dan ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ikuti jejak saya, jejak Patang! Petualangan di jantung Sulawesi masih berlanjut. Indonesia kaya akan beragam suku, membuat beragam tradisi pun menghiasi tanah air. Salah satunya yang ada di Kepulauan Togean ini. Saya sedang berada di Desa Siatu dan kali ini saya mau ikutin tradisi yang ada di sini, yaitu Maduai Lepa atau tradisi penurunan perahu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kira-kira mau dipasang di mana ini ya? Supaya bagus. Ini dia prosesi pemasangan atap di sini. Ini juga berfungsi kalau misalnya cari ikan atau pergi kemana-mana ini biar tidak panas di dalam ini. Pemanfaatan daun sagu sebagai atap perahu biasanya hanya untuk perahu atau sampan tradisional saja. Pemasangan atap dilakukan ketika perahu masih di darat atau sebelum digunakan untuk melaut. Oke, ini sudah? Sudah. Oke, saya mau cobain dulu duduk di dalam perahu yang belum diturunkan ke dalam air sana. Oke, misi. Enak ini, kita bisa tidur-tiduran di sini. Sekarang kita mau lanjut ke prosesi selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam. Oke, silakan Bapak. Tradisi Maduai Lepa ini juga dilengkapi dengan suguhan kue-kue tradisional. Ini ada dadar gulung, ada onde-onde, dan juga ada songkol. Ini sudah boleh dimakan toh? Boleh. Boleh, silakan. Ayo kita coba. Selain sebagai wujud syukur untuk perahu, dalam tradisi ini juga ada harapan supaya perahu ini kelak bisa membantu nelayan mendapat hasil tangkapan yang menguntungkan. Boleh
minta tolong karena kita mau siap-siap untuk ke prosesi selanjutnya, itu penyiraman perahu. Ini dia, kita mau siram perahunya. Silakan Bapak. Ini tuh dipercaya untuk menangkal hal-hal yang tidak baik yang nanti terjadi di tengah laut sana. Jadi ini kepercayaan yang dipercayai oleh suku Bajo yang mayoritasnya adalah pelaut. Satu, dua, tiga, oke. Ini sudah. Hati-hati, oke. Itu dia. Penurunan perahu kita sudah di bawah, dan ini dia kearifan lokal yang masih dimiliki oleh suku Bajo dan sampai sekarang masih dilestarikan terus-menerus dari generasi ke generasi, dan harapannya sampai ke depan sana tetap selalu dilestarikan seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sudah ini, Bang. Salah satu upaya untuk melestarikan bumi kita adalah dengan menanam mangrove yang selalu dilakukan oleh teman-teman dari desa Salubomba, dan pelaksanaannya itu biasa tahunan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karena lokasi pembibitan dan penanaman dipisahkan oleh air, maka kami memilih perahu sebagai sarana transportasi yang paling efektif. Kalau kita lihat juga ini sebenarnya kalau penanaman mangrove ini kan sebenarnya untuk mengatasi abrasi. Tapi di sini juga sudah ada salah satu cara lainnya, yaitu penumpukan batu-batu di pesisir-pesisir pantai seperti itu, supaya nanti ketika gelombang naik sudah bisa terpecah dari situ juga. Karena ini sudah lumayan dangkal, kita dorong perahunya ke tepian sana supaya gampang nanti ngambil bibitnya, supaya ditanamannya juga mudah. Mangrove adalah salah satu komponen penting kehidupan pantai. Tumbuhan ini mampu melindungi pantai dari erosi air laut. Selain itu, hutan mangrove juga menciptakan ekosistem baru yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oke, ini kalau kita lihat di sini juga ada kayu. Ini kayu biasa. Katanya ini dipotong dari pohon-pohon yang ada di sekitaran sini. Ini namanya ajir untuk teman-teman penggiat di sini, karena ini fungsinya untuk menghalau ombak yang datang. Jadi ketika ombak datang tidak langsung terkena batang pohon mangrove-nya, tapi terkena dulu ke pohon ini. Jadi sedikit melindungi dia dari terpaan ombak. Mangrove atau bakau merupakan kelompok tumbuhan dari marga Rhizopora. Tanaman ini memiliki akar tunjang yang menyolok dan bercabang-cabang, dan juga daun tunggal yang terletak berhadapan terkumpul di ujung ranting. Ini dia, saya senang sekali karena di sini kelihatannya semua masih muda dan masih bersemangat untuk menjaga bumi kita. Dan semoga semua yang nonton ini nanti akan mendapat semangat juga untuk melestarikan bumi kita. Ikuti jejak saya, jejak